Barang yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, telah menjadi teman tidur setia bagi banyak orang. Tak sedikit yang merasa kesulitan tidur tanpanya. Namun, di balik kenyamanannya, bantal guling menyimpan kisah panjang yang menarik mengenai asal-usulnya di Indonesia. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana bantal guling menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya tidur di Indonesia. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, rupanya bantal guling sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, bantal guling diciptakan oleh orang-orang Belanda untuk mengatasi rasa rindu akan pasangan mereka yang terpisah jarak jauh saat tidur. Pada masa itu, banyak serdadu dan pekerja Belanda yang datang ke Indonesia tanpa ditemani pasangan atau istri. Mereka yang merasa kesepian kemudian mencari cara untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan kenyamanan pada saat tidur. Hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa banyak dari laki-laki Belanda saat itu memiliki hubungan dengan wanita Indonesia sebagai pasangan. Namun, bagi mereka yang tidak mampu membawa istri atau kekasihnya dari Belanda karena biaya yang mahal, bantal guling menjadi alternatif yang mereka ciptakan. Meskipun istilah Dutch wife, yang artinya istri Belanda sering dikaitkan dengan bantal guling ini, sebenarnya bantal guling ini diciptakan oleh orang Inggris. Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles, yang saat itu berada di Hindia. Sekarang Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan kebiasaan tidur dengan bantal guling. Meskipun kedudukannya adalah Inggris, bantal guling ini diadaptasi oleh bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris untuk membantu memenuhi kebutuhan tidur yang lebih nyaman. Penggunaan bantal guling ini kemudian menyebar di Hindia dan menjadi bagian dari kebiasaan tidur masyarakat setempat. Guling ini berasal dari kebudayaan Indis abad ke-18 dengan pengaruh budaya Eropa, Indonesia, dan Cina. Pada awalnya, bantal guling ini lebih banyak digunakan oleh kalangan atas atau orang kaya. Sejarawan Amerika Serikat bernama Abbott juga memberikan pandangannya tentang bantal guling dalam bukunya berjudul A Jaun in Java 1857. Abbott menjelaskan bahwa bantal guling saat diletakkan di bawah kaki atau tangan membantu mencegah kontak terlalu panas dengan kasur, terutama di iklim tropis. Selain itu, kenyamanan yang diberikan oleh bantal guling sangat cocok dengan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Di Asia Timur, terdapat bentuk bantal yang mirip dengan guling, tetapi penggunaan dan bahan materialnya berbeda dari yang ada di Indonesia. Di Indonesia, bantal guling digunakan dengan cara dipeluk untuk memberikan kenyamanan ekstra saat tidur. Di masa lalu, seperti pada zaman dinasti Goryeo, bantal yang mirip dengan guling juga dikenal dengan berbagai nama seperti jukbuin, cikufujin, atau zufuren. Bantal ini terbuat dari anyaman bambu yang tergulung dan digunakan sebagai alas agar kaki tidak melekat pada kasur. Seiring berjalannya waktu, bantal guling terus berkembang menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari kebiasaan tidur masyarakat Indonesia. Meskipun telah mengalami perubahan dalam bentuk, bahan, dan desain, fungsi utamanya tetap sama, memberikan kenyamanan ekstra selama tidur. Sebuah tradisi yang tumbuh dari jejak sejarah yang menarik, bantal guling menjadi lebih dari sekadar benda tidur biasa, melainkan simbol budaya tidur yang khas di Indonesia.